Baik, silakan masuk. Baik, di sini saya sudah menyiapkan 2 kursi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Silahkan Anda pilih kursi yang menurut Anda nyaman. Di sini kan? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanan menuju ke sini apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Bagus, alhamdulillah lancar. Kalau boleh tahu keseharian sekarang atau akhir-akhir ini apa? Kerja, main game, istirahat. Baik, bagus. Kerja, main game, istirahat. Untuk keseharian akhir-akhir. Selain itu mungkin di weekend ataupun di hari-hari lain, adakah selain keseharian Kang Dani selain seperti main game, kerja dan istirahat? Mungkin di weekend pilih juga. Healing. Main Terakhir healing kemana kalau boleh tahu? pekerja. Ketiga. Sama teman-teman. Ya, Healingnya ngapain? main-main aja. Main. Main. Berarti akhir-akhir ini kesibukan Kang Dani tadi pertama mungkin bekerja seperti biasa ya. Selain bekerja tadi juga main game, dan main game selain itu istirahat. Dan di weekend biasanya kadang-kadang mencari main-main, healing terkasih ya. Baik, bagus. Nah, di pertemuan sebelumnya di sesi kedua mungkin saya sudah memberikan beberapa kewajiban ataupun beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Kang Dani. Tapi sebelum ke sana, kita di sini akan melaksanakan sesi ketiga, yang mana seperti biasa di sesi ketiga ini saya akan merekamnya seperti biasa. Di sesi ketiga ini saya akan merekam seperti biasa, dan saya harap mungkin di sesi ketiga ini kita dapat menyelesaikan masalah yang ada. Baik, sebelum-sebelumnya saya sudah memberikan pekerjaan rumah mungkin kepada Kang Dani, diantaranya yang pertama Kang Dani itu harus berusaha ataupun harus bisa dibilang berhemat uang ya sebenarnya. Apakah perubahan itu ataupun kewajiban itu sudah Anda kerjakan di minggu ini? Ya, perlahan sudah sih. Berarti di minggu ini Anda sudah menyisipkan beberapa uang dari slip gaji yang Anda dapatkan ataupun memang penghasilan ataupun pendapatan yang Anda dapatkan. Baik, bagus. Untuk selanjutnya tadi selain menyisipkan uang, Anda juga berhemat untuk tugas-tugas sebelumnya. Anda lebih berhemat, Anda lebih menyisipkan uang supaya tidak membanjiri. Baik, saya ingin bertanya, apakah untuk pengeluaran minggu-minggu ini Anda memiliki kemajuan dalam artian apakah pengeluaran Anda lebih baik ataupun menurun daripada pengeluaran sebelumnya? Lebih ke menurun sih. Bagus. Boleh diceritakan nggak atau boleh dikasih tahu, misalkan minggu sebelumnya biasanya Anda pengeluarannya itu kisaran 300 ataupun bisa dibilang 400. Untuk minggu sekarang setelah mengikuti sesi konseling yang kedua, ada di kisaran berapa pengeluaran Anda? Mungkin yang dulunya 500, kira-kira 500 gitu Ya, baik. Sekarang sudah bisa 300 lah. 300 bulan. Baik, bagus sekali. Berarti di sini saya sangat mengapresiasi ya, bahwasanya Anda dapat menyelesaikan serta dapat mencapai perubahan-perubahan yang saya harapkan dan kita harapkan juga. Nah, selain itu, kira-kira perubahan positif yang Anda alami seminggu ini setelah kita mengikuti ataupun setelah kita melaksanakan sesi kedua, mungkin bisa disebutkan perubahan-perubahan positif yang Anda rasakan, perubahan positif yang Anda alami setelah kita melaksanakan sesi yang kedua? Bisa disebutkan selain tadi? Kan lebih santai ya. Santai. Lebih santai. Santai di sini seperti apa, boleh diceritakan? Ya, santai untuk menjalani keseharian, itu tidak ada beban semakin berkurang gitu kan. Karena mungkin salah satunya ya pengeluaran tadi sih.
untuk berhemat ternyata mengurangi beban yang ditanggung juga ternyata. Oh, baik, bagus sekali. Berarti perubahan positif yang Anda alami, yang Anda rasakan seminggu ini setelah mengikuti sesi konseling yang kedua, yang pertama itu lebih santai. Lebih santai di sini, lebih santai dalam menjalani keseharian, betul? Jadi keseharian kenapa lebih santai? Karena Anda merasakan begitu ringannya beban Anda ketika pengeluaran Anda lebih berkurang, ketika Anda bisa menyisipkan uang, betul? Ya. Baik, bagus sekali. Pertama santai. Selain itu, selain santai, kira-kira perubahan positif yang Anda alami setelah mengikuti sesi konseling yang kedua, apalagi selain itu? Lebih ke bahagia. Bahagia. Bagus sekali. Bisa diceritakan nggak kebahagiaan ini mungkin seperti apa, ataupun fenomena-fenomena kebahagiaan yang Anda rasakan dalam seminggu ini yang menjadi perubahan yang Anda alami seperti apa? Bisa diceritakan ataupun bisa dibayangkan? Mungkin lebih ke ini ya, dikarenakan bahagia itu karena berkurangnya itu pikiran-pikiran negatif ataupun cita-cita yang mungkin dulu tuh terasa mustahil gitu. Cuma kan sekarang setelah dijalani ternyata ya baik-baik saja ternyata. Baik, bagus sekali. Berarti yang selanjutnya yang Anda rasakan ini di sini adalah bahagia, kan? Bahagia di sini Anda bisa berasa lebih ringan, Anda biasa lebih enjoy pikiran Anda karena energi-energi negatif ataupun pikiran-pikiran negatif yang biasanya membebani pikiran Anda itu mulai perlahan hilang, betul? Ya, betul sekali. Bagus sekali. Selain itu, yang membuat Anda biasanya terbebani ataupun yang membuat pikiran Anda itu agak rumit ataupun agak berat, itu biasanya yang sebelumnya Anda ceritakan itu cita-cita Anda yang dari kecil yang susah untuk digapai ataupun keresahan untuk mencapai cita-cita itu. Dan ternyata kebahagiaan ini bisa Anda dapatkan dengan menjalani keseharian seperti biasa, betul? Jadi tidak usah dipikirkan, betul seperti itu. Bagus sekali, bahagia. Nah, pertama santai, kedua selanjutnya adalah bahagia. Baik, selain bahagia, perubahan-perubahan positif yang Anda alami di sini seperti apa? Tenang. Tenang, baik, bagus, tenang. Diceritakan kembali mungkin ketenangan yang Anda rasakan di sini, bisa dibilang fenomena ataupun perasaan ataupun pikiran tenang di sini ketika Anda merasakan itu setelah kita melaksanakan sesi konseling yang kedua, itu bisa diceritakan nggak seperti apa keterangan? Mungkin dikarenakan tenang itu karena sebenarnya hal tersebut tuh dari dua alasan yang tadi itu saling bersangkutan. Baik. Dikarenakan bahagia dan santai itu ya melahirkan ketenangan. Baik, sangat bagus. Berarti ketenangan di sini timbul ataupun muncul dari dua aspek yang Anda sebutkan tadi. Yang pertama tadi santai, yang selanjutnya bahagia. Ketika bahagia dan santai ini bergabung menjadi satu kolaborasi yang memunculkan ketenangan dalam diri Anda. Dan kenapa ini muncul? Karena dua aspek itu sangat mendominasi dalam diri Anda. Perubahan ini sangat mungkin berpengaruh pada diri Anda setelah kita melaksanakan sesi konseling yang kedua. Betul? Betul sekali. Baik, bagus. Pertama santai, selanjutnya bahagia, dan selanjutnya tenang. Selain ini ada lagi? Ini cuma itu sih yang kerasa dan kebayang. Baik, berarti saya simpulkan ya. Ya. Ada tiga aspek yang Anda rasakan ataupun ada tiga perubahan yang Anda alami. Perubahan positif yang Anda alami yang pertama itu Anda lebih santai, Anda lebih enjoy. Santai di sini Anda menjalani keseharian, Anda menjalani rutinitas daily activity itu lebih santai.
karena tidak secara langsung perubahan tadi efek dari Anda mengerjakan tugas yang saya berikan ini memberikan efek yang santai tadi ya. Anda bisa berhemat, pengeluaran Anda bisa berkurang dan lain sebagainya, betul? Baik, selanjutnya bahagia. Bahagia di sini karena berkurangnya pikiran negatif mengenai cita-cita atau mengenai kebingungan Anda untuk mencapai suatu cita-cita tadi, sehingga Anda lebih bahagia karena pikiran-pikiran negatif yang membuat diri Anda gelisah sebelumnya, pikiran negatif yang membuat diri Anda bingung sebelumnya, pikiran negatif yang membuat Anda sangat bimbang sebelumnya, mulai perlahan hilang dan Anda merasakan kebahagiaan. Betul? Betul. Dan untuk yang terakhir tadi tenang. Nah, tenang di sini muncul karena dua aspek tadi. Tenang di sini muncul karena dua alasan tadi, dan tenang ini muncul karena dua aspek yang merupakan perubahan yang Anda alami setelah mengikuti sesi konseling ini. Baik, sangat bagus. Nah, untuk sekarang, untuk sesi selanjutnya, untuk sesi ini, sesi ketiga, kira-kira tujuan Anda untuk mengikuti sesi konseling ketiga, ataupun kira-kira apa yang ingin terjadi pada diri Anda ketika Anda setelah mengikuti sesi konseling yang ketiga ini. Saya ulangi kembali pertanyaan saya. Apa yang ingin menjadi keinginan Anda terjadi pada diri Anda setelah mengikuti sesi konseling yang ketiga ini? Apa yang ada ingin terjadi pada diri Anda? Mungkin lebih ke ini ya. Saya mengurangi sedikit beban pikiran, karena kan meskipun sudah mengikuti konseling yang kemarin, masih ada gitu hal-hal yang menjadi beban pikiran itu. Kalau beban pikiran ya. Baik. Tujuan Anda mengikuti sesi konseling yang ketiga ini, Anda ingin terjadi pada diri Anda yaitu mengurangi sedikit beban pikiran yang masih ada dalam diri Anda. Hal-hal beban pikiran. Selain itu ada lagi mungkin yang Anda inginkan terjadi pada diri Anda setelah mengikuti sesi konseling yang ketiga ini? Mungkin menghilangkan kecemasan. Menghilangkan kecemasan, bagus. Ada lagi? Apa sudah? Sudah. Berarti ada dua aspek yang ingin Anda hilangkan ataupun yang ingin terjadi pada diri Anda. Yang pertama, Anda ingin menghilangkan beban-beban yang masih menjadi atau masih membebani pikiran Anda. Yang selanjutnya, Anda mengurangi sedikit beban pikiran ya. Yang selanjutnya, Anda ingin menghilangkan kecemasan. Nah, selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah kecemasan ini muncul dari beban pikiran ataupun muncul dari aspek yang lain? Bisa dikatakan kecemasan datang dikarenakan ya beban pikiran yang tadi, karena cemas akan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Baik. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Mengurangi sedikit beban pikiran, menghilangkan kecemasan. Dan kecemasan ini muncul dari beban pikiran, karena kecemasan ini berupa suatu pikiran yang mana tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa diceritakan nggak kira-kira beban pikiran yang Anda rasakan ini seperti apa? Lebih spesifik lagi. Mungkin ekspektasi itu kan manusia itu ini ya memiliki keinginan batas itu kan. Oh, baik, bagus.
ekspektasi manusia tidak terbatas. Ya, dikarenakan hal itu adalah sedikit kecemasan atau ketakutan, gimana sih kalau saya menjadi orang yang sukses gitu, nanti kedepannya saya kuat gak mengalami kebangkrutan ataupun mengalami kepemimpinan yang kurang gitu di mata karyawan atau gimana, itu sih. Meskipun hal itu belum tentu terjadi. Jadi kecemasan ini bisa dibilang kecemasan ketika ketika di masa depan ya, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan kecemasan dan terjadi, apakah saya sanggup untuk menjalani ataupun menghadapi hal itu ya. Berarti Anda ingin menghilangkan rasa cemas, Anda ingin menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang menjadi beban Anda, yang mana pikiran ini selalu mengganggu dan ini berupa ketakutan ataupun berupa kecemasan yang ingin Anda hilangkan dalam pikiran Anda. Betul? Ya. Ini bagus sekali. Hilangkan beban pikiran. Nah, sekarang saya ingin Anda merilekskan badan Anda. Coba rilekskan badan Anda secara perlahan ya. Silahkan tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Baik, bagus sekali. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Rilekskan, buat diri Anda rileks, santai, tidak ada pikiran kotor sama sekali. Rileks, santai, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Baik, sekarang saya ingin Anda fokus kepada apa yang di depan Anda. Di depan Anda ini ada sebuah kursi. Ada sebuah kursi yang mana di sana terdapat suatu kisah tentang kesuksesan Anda. Di sana Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Di sana Anda mendapatkan cita-cita yang Anda dambakan. Di sana Anda sangat percaya diri. Di sana Anda sangat bahagia, sangat senang, sangat gembira, karena di sana terdapat kisah kesuksesan Anda yang mana itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Sudah bisa dibayangkan? Oke, bagus. Kira-kira kisah kesuksesan ini memiliki judul ataupun memiliki tema apa? Kisah kesuksesan Anda? Aku sukses. Aku sukses. Baik, bagus. Aku sukses. Aku sukses. Sekarang Anda bayangkan dalam sebuah kisah yang berjudul dengan Aku Sukses, di sana terdapat diri Anda yang sangat sukses. Anda mendapatkan suatu kesuksesan, Anda mendapatkan semua yang Anda inginkan. Sekarang coba ceritakan tentang kisah Anda. Sekarang Anda ceritakan tentang apa yang Anda dapatkan ketika Anda merasakan sukses. Silakan sekarang ceritakan dalam kisah yang sudah Anda buat sedemikian rupa dalam sebuah judul Aku Sukses. Sekarang ceritakan Anda menjadi apa. Ceritakan Anda mendapatkan cita-cita Anda. Apa cita-cita itu? Sekarang ceritakan kesuksesan yang Anda alami. Ceritakan kesuksesan yang Anda rasakan. Ceritakan kesuksesan yang Anda dapatkan di masa depan. Silakan. Aku sukses. Baik, bagus. Di sana saya melihat bahwa diri saya mempunyai klub bola luar negeri gitu. Dengan pekerjaan sebagai pengusaha. Di sana juga saya melihat wajah mobil mewah, peliharaan sih. Baik, bagus. Silakan tenangkan diri Anda, santai.
Sudah? Baik, kita lanjutkan ya. Di sana Anda memiliki klub bola, Anda sebagai pengusaha, Anda mendapatkan kesuksesan yang Anda inginkan di luar negeri. Anda sebagai pemilik klub bola yang sukses, bisa diceritakan kembali apakah klub bola Anda pernah menjuarai ataupun klub bola Anda pernah mendapatkan penghargaan apa, dan Anda ketika itu menjadi seorang pengusaha, apa yang Anda rasakan ketika Anda mendapatkan kesuksesan itu? Bisa diceritakan? Sangat senang sekali saya dengan klub saya itu memiliki banyak prestasi. Baik, bagus. Dan ya, hal itu sih yang membuat saya bangga dan senang. Serasa senang. Selain rasa senang tadi, senang ini karena muncul karena Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda mendapatkan kesuksesan, Anda mendapatkan mungkin bisa dibilang prestasi ya. Selain rasa senang, tadi, adakah rasa yang lain yang Anda rasakan? Adakah rasa lain yang Anda rasakan? Puas. Karena mungkin hal itu sih salah satu impian saya ketika kecil. Baik, senang, puas. Selain puas, ada lagi mungkin yang Anda rasakan? Itu sih, Baik, kepuasan. Nah, senang dan kepuasan. Anda senang karena klub bola Anda sukses, dan Anda sebagai pengusaha yang sukses juga. Anda memiliki mobil mewah, di sana banyak mobil mewah. Anda menjadi salah satu seorang yang sangat pengaruh di klub Anda. Klub Anda memiliki banyak prestasi dan lain sebagainya. Sangat bagus sekali. Dan karena beberapa hal ini terjadi pada diri Anda pun merasakan kesenangan, Anda merasakan kepuasan. Sekarang saya ingin bertanya, ketika itu siapa yang pertama kali melihat Anda mendapatkan kesuksesan? Lagi dan lagi mungkin ibu saya. Seorang ibu. Nah, ketika ibu Anda melihat ataupun pertama kali melihat Anda mendapatkan kesuksesan, kira-kira ekspresi apa yang dia perlihatkan kepada Anda? Senang dan haru, serta bangga. Baik, senang, haru, dan bangga. Nah, ekspresi ibu Anda ketika senang dan haru dan bangga, apa yang ibu Anda katakan ketika itu? Terus semangat. Terus semangat. Selain itu ada lagi? Itu sih. Baik, bagus.
ibu Anda, selain ibu Anda yang pertama kali melihat kesuksesan terjadi pada diri Anda, ada lagi? Ayah. Ya. Apa yang beliau katakan kepada Anda ketika dia melihat kesuksesan pada diri Anda? Kamu hebat. Baik, selain itu, apalagi yang dia katakan? Ada lagi? Sudah. Ketika ibu Anda mengatakan ibu terus semangat, apa yang Anda katakan kepada dia? Baik. Baik. Ayah Anda, ketika ayah Anda mengatakan kamu hebat, apa yang Anda katakan kepada beliau? Tentu aku hebat karena kamu orang tuanya. Oh, tentu aku hebat karena kamu orang. Baik, bagus sekali. Ya. Sekarang saya ingin Anda berpindah tempat menuju kursi kesuksesan. Silakan. Ya. Baik, selamat, Anda sekarang berada di kursi kesuksesan. Anda sekarang berada di masa depan, Anda merasakan sebuah kesuksesan, Anda sangat bahagia, Anda sangat senang. Di sana terdapat sebuah kisah yang mana Anda sebagai pemeran utamanya. Di pemeran utama itu, di kisah itu terdapat suatu kisah yang mana kisahnya itu bertema atau bernamakan memiliki judul Aku Sukses. Dan di sana Anda sebagai pemeran utama di dalam sebuah kisah yang bernama atau yang berjudul Aku Sukses, Anda menjadi seseorang yang sangat sukses, sangat percaya diri. Anda menjadi seseorang yang sangat sukses dan sangat percaya diri. Di sana Anda memiliki klub bola. Selain itu, selain memiliki klub bola, juga Anda menjadi pengusaha yang sangat sukses. Di sana ada orang tua Anda yang berkata kepada Anda, kamu hebat. Di sana ada ayah Anda yang mengatakan kepada Anda, kamu sangat hebat. Ibu Anda berkatakan kepada Anda, terus semangat, dan lain sebagainya. Baik. Yang saya akan minta kepada Anda, tentu untuk mendapatkan sebuah kesuksesan itu, Anda harus kembali kepada dunia nyata Anda harus kembali kepada dunia nyata Anda harus kembali kepada dunia yang harus Anda tempuh. Nah, sekarang saya ingin Anda berdiri. Sekarang silahkan berdiri. Kira-kira sebelum Anda memasuki dunia nyata untuk mendapatkan kesuksesan itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda tadi, yang mana Anda ingin menghilangkan beban pikiran, yang mana Anda ingin menghilangkan kecemasan-kecemasan itu, Anda ingin menghilangkan semua beban pikiran yang membuat Anda cemas akan masa depan, yang mana Anda ingin menghilangkan rasa kecemasan yang Anda takutkan akan muncul di masa depan. Kira-kira sekarang saya ingin Anda menyebutkan setiap kunci ataupun setiap cara untuk supaya masalah Anda terselesaikan. Di setiap langkah yang Anda mulai, disitulah Anda menemukan cara supaya untuk menyelesaikan masalah Anda. Dan silakan sebutkan apa cara itu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Baik. Silakan mulai langkah Anda. Baik, stop sampai sana. Kira-kira apa yang Anda temukan untuk menyelesaikan masalah Anda, untuk menghilangkan beban-beban pikiran yang Anda rasakan? Melangkah dulu. Karena ternyata di depan satu langkah itu sangat berpengaruh. Di depan pun nggak ada apa-apa ternyata. Melangkah terlebih dahulu. Baik, bagus. Berarti untuk cara pertama yang Anda temukan itu melangkah terlebih dahulu. Langkah di sini Anda ternyata untuk persiapan ya, karena di depan masih banyak rintangan, masih ada halangan dan lain sebagainya. Bisa diceritakan mungkin melangkah di sini seperti apa yang Anda maksud? Yang mengambil momen ataupun bertindak. Mengambil momen ataupun bertindak. Baik, bagus sekali. Nah,
Sekarang silahkan lanjutkan langkah kedua Anda. Baik, stop sampai sana. Kira-kira apa yang Anda temukan di sana? Tidak ada apa-apa ternyata. Tidak ada apa-apa. Ya, Apakah Anda menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan beban-beban pikiran Anda, untuk menyelesaikan kecemasan-kecemasan Anda? tidak apa-apa karena langkah yang pertama itu untuk Menopang langkah-langkah ya, selanjutnya. dan yang kedua ternyata hal-hal yang ditakutkan itu nggak ada. Oh, baik, bagus. Apakah Anda ingin melanjutkan langkah Anda? Satu langkah lagi. Baik, silakan. Apa yang Anda temukan dalam langkah terakhir Anda? Di sini sama. Apakah Anda menemukan sesuatu? Tidak ada? Mungkin di sini lebih nyaman. Kenyamanan ya. Baik, kenyamanan. Ada lagi selain itu? Sudah. Sudah, silakan dulu. Baik. Nah, di sini tidak secara langsung bahwasanya Anda menemukan beberapa cara supaya beban itu hilang, supaya masalah Anda terselesaikan, dan supaya semua hal-hal yang menjadi beban pikiran Anda yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu bisa terselesaikan. Pertama tadi dengan melangkah, ya, dengan melangkah. Melangkah di sini Anda mengambil momen, membuat tindakan yang mana tindakan ini bisa menopang dan menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya. Selanjutnya untuk langkah yang kedua ternyata Anda menyadari, benar-benar sadar bahwasanya kecemasan tadi sudah hilang, rasa takut tadi sudah hilang, dan Anda sangat sadar bahwasanya di langkah ketiga Anda menemukan kebahagiaan, Anda menemukan ketenangan karena Anda sadar sebelumnya bahwasanya kecemasan ini sudah hilang. Baik. Sebelumnya di pertemuan kedua, di sisi kedua Anda ada di skala 8 itu. Dan kira-kira dan sebelumnya juga Anda berbicara bahwasanya Anda ingin ke skala 10. Yang mana skala 10 ini Anda merasa tenang dan tidak ada lagi beban-beban pikiran atau hal-hal pikiran lain yang masih ada menyangkut pada diri Anda, yang masih menjadi beban pikiran Anda. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, setelah kita menyelesaikan sesi konseling yang ketiga ini, apa kira-kira Anda ada di skala berapa? 9? 9 bagus. Baik, bagus, ada di skala 9. Kira-kira di skala 9 ini apa yang Anda rasakan? Lebih kenyamanan. Nyaman. Berarti kenyamanan. Apakah kenyamanan ini pernah Anda rasakan sebelumnya? Kadang bagus. Selain nyaman, skala 9 ini bisa digambarkan mungkin seperti apa? mungkin itu sih. Itu saja. Baik, bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi dari mulai sesi pertama sampai dengan sekarang bahwasanya Anda mengalami beberapa perubahan dan tidak secara langsung Anda mendapatkan solusi yang Anda inginkan. Untuk kedepannya mungkin saya harap semua ini solusi-solusi yang Anda temukan itu bisa menjadi penyesalan, bisa menjadi bisa menjadi penyelesaian untuk masalah-masalah yang Anda alami. Mungkin untuk sesi ketiga kita cukupkan sekian. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu. Ya, Anda sudah boleh